Saat tiba di rumah, Haina tampak senang dan berterima kasih pada Dongchan karena telah membantunya semakin dekat dengan Taehyun. Namun kebahagiaan itu justru membuat Dongchan tidak nyaman. Sore harinya, saat Dongchan bertugas memantau CCTV, manajer Jang mendekatinya dan menanyai tujuan sebenarnya ia datang ke rumah ini, serta berbagai kesalahan yang telah ia buat. Dongchan terdiam, tak mampu membantah, karena sadar semua itu benar adanya. Manajer Jang terus menekan Dongchan hingga akhirnya ia mengaku terpaksa berbohong kepada Ibu Ju, dan Wei Ju demi mencegah mereka khawatir. Pengakuan itu justru meredakan kecurigaan manajer Jang, bahkan menumbuhkan simpati setelah ia mengetahui Dongchan terlilit utang besar untuk biaya rumah sakit ibunya. Meski begitu, manajer Jang tetap meminta Wei Sun mengawasi gerak-geriknya. Menjelang kunjungan resmi pertama Taehyun sebagai kekasih, Haina meminta pendapat Dongchan tentang penampilannya. Di sisi lain, sang kakek menekan Tian untuk memilih antara Haina atau profesinya sebagai pengacara. Ia tak ingin calon menantunya menjadi hambatan bisnis. Tian dengan jujur mengatakan ia tak akan menyerah, karena Haina dan profesinya sama-sama penting dalam hidupnya. Sementara Tian berbincang dengan kakek, Haina menunggu sambil bermain piano. Saat Taehyun tiba, mereka memainkan lagu romantis bersama. Meski tak terlalu mahir, Haina terus menguji Taehyun hingga pria itu tersenyum. Dari kejauhan, Dongchan memperhatikan mereka dengan wajah penuh kesedihan. Di saat yang sama, Wei Ju mendatangi rumah Hina, khawatir dengan utang Dongchan dan berniat membantu. Dongchan menolak bantuan Wei Ju dan terus menyembunyikan kebenaran hingga pertengkaran serius pun terjadi. Keributan itu menarik perhatian Haina dan Taehyun. Wei Ju pulang sambil menangis, dan Taehyun berniat mengantarnya. Melihat Dongchan tampak tidak sehat, Haina mulai curiga mengapa Wei Ju begitu emosional padanya. Namun Dongchan kembali berbohong, mengaku sering mengecewakan Wei Ju. Dongchan bahkan mengaku dirinya bukan orang baik, namun Haina menyangkal dan bersikeras mempercayainya, karena baginya Dongchan adalah pelayan paling sabar yang mampu menghadapinya. Sesuai janjinya, Dongchan menemui rentenir dan menegaskan ia gagal merayu Haina serta tak pernah berniat memanfaatkan majikannya. Meski berani, ia tetap dipukuli habis-habisan tanpa melawan. Dalam kondisi babak belur, Dongchan kembali ke rumah Haina. Saat ia membantu Haina belajar bersepeda, gadis itu penasaran dengan luka-lukanya. Agar Haina tak khawatir, Dongchan berpura-pura baik-baik saja dan menganggap berkelahi adalah hal biasa bagi pria. Tanpa sepengetahuan Haina, sang kakek pergi memeriksakan jantungnya yang semakin memburuk. Kakek semakin khawatir dengan kondisi Haina, terlebih setelah mengetahui Dongchan berniat berhenti bekerja. Ia tak bisa menahannya karena sadar Haina kerap merasa menjadi beban. Sebagai isyarat perpisahan, Dongchan menyarankan Haina mulai menyiapkan sarapannya sendiri, namun Haina menanggapinya santai, mengatakan pelayan memang dibayar untuk melayaninya. Pagi harinya, Dongchan menemani Haina bersepeda hingga keduanya tersenyum bahagia. Haina sama sekali tak menyadari Dongchan akan berhenti. Saat perpisahan, Dongchan ingin memanggil Haina tanpa sebutan Nona, karena ia bukan lagi majikannya. Meski ragu melepaskannya, Haina berpura-pura tak peduli. Setelah Dongchan pergi, hidup Haina kembali kacau, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dongchan bekerja di toko bunga tanpa masalah, namun rindunya pada Haina tak pernah hilang. Ternyata Haina merasakan hal yang sama. Ia mendatangi toko bunga dengan alasan kebetulan lewat dan meminta Dongchan kembali bekerja. Penolakan Dongchan membuatnya kesal hingga membanting pot bunga. Tak lama kemudian, dalam rapat Dewan Kungsan Group, Haina melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan kerugian besar. Haina ceroboh menandatangani kontrak operasional mall yang seharusnya ditutup. Tak mampu memberi solusi, ia keluar dari rapat tanpa penjelasan. Di rumah, kakeknya memarahinya. Emosi, Haina membantah dan mengatakan ia tak pernah menginginkan perusahaan atau kekayaan. Bahkan ia berani berkata akan baik-baik saja jika perusahaan diserahkan ke keluarga Su. Ucapan itu membuat kakeknya terpukul hingga mengalami serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Panik, Haina menelpon Tian. Di rumah sakit, puluhan wartawan mengerubungi Haina. Dongchan yang melihat berita itu segera datang dan tiba lebih dulu dari Tian. Ia melindungi Haina dari pertanyaan wartawan dan menggiringnya ke rooftop demi menenangkannya. Tak lama kemudian, Tian menyusul dan disambut pelukan hangat Haina. Meski cemburu, Dongchan memilih mundur. Merasa tugasnya selesai, ia hendak pergi. Namun Tian memintanya tetap menjaga Haina. Dongchan menolak dan berpamitan, tapi berpesan agar Tian menjaga Haina yang tengah stres. Sikap manajer Jang pun berubah, menyadari pentingnya peran Dongchan.
Dongchan mendengar kakek harus menjalani perawatan di Amerika dan memintanya kembali bekerja. Ia ragu, tak ingin terus menyiksa diri atau menjadikan Hai ini sasaran masalahnya. Namun ia tak mampu menolak permintaan kakek yang mengkhawatirkan cucunya. Saat Dongchan kembali bekerja, kakek pun tenang berangkat ke luar negeri dan mempercayakan posisi presiden direktur pada Haina. Dongchan dinasihati untuk selalu membantu Haina, karena hanya dia yang bisa diandalkan. Ia kembali sebagai kepala pelayan, kini mengenakan pakaian serba putih yang menandakan posisi lebih tinggi. Haina senang ia kembali, namun heran mengapa Dongchan sempat berhenti. Dengan lantang, Dongchan mengaku sangat menyukai Haina dan khawatir pada kondisinya, meski dianggap lelucon oleh Haina. Dongchan terus menyeret Haina hingga ia bersedia memimpin rapat penting. Dengan bantuannya, Haina tampil percaya diri memimpin Dewan Direksi sebagai direktur utama. Kehadirannya mengejutkan juga para direksi, hingga Sua dan Wiju. Wiju mempertanyakan alasan Dongchan kembali bekerja, meski Dongchan mengatakan itu permintaan kakek. Kemarahan Wiju tak mereda. Sepulang kerja, gadis itu mendatangi kantor rentenir dan terkejut mengetahui utang Dongchan melonjak menjadi 100 juta won. Salah satu rentenir mengaku Dongchan berjanji melunasi utangnya setelah berhasil merayu Hina. Namun rencana itu gagal, merasa Dongchan ditipu dengan bunga yang terus naik. Wiju mendatangi kantor hukum Taihan untuk mencari nasihat hukum, tetapi pulang tanpa jawaban pasti. Karena putus asa, Wiju berniat meminjam 100 juta won. Taehyun hanya mampu meminjamkan sebagian dan merasa bersalah karena kekayaan keluarganya bukan miliknya. Dalam frustrasi, mereka minum alkohol hingga mabuk. Wiju mengoceh, mengungkap masa lalu kakaknya yang pernah bekerja sebagai penari klub malam. Ia terang-terangan kesal pada Haina dan bersumpah akan membantu kakaknya keluar dari hidup yang menyakitkan itu. Mendengar itu, Dongchan pamit untuk mengantar Wiju pulang, namun gadis itu justru semakin marah karena Dongchan selalu memprioritaskan Haina dibanding dirinya yang terancam rentenir. Di sisi lain, Taehyun mulai cemburu pada kedekatan Dongchan dan Hina. Ia berusaha mendekatkan diri pada keluarga Haina agar setara dengannya, sesuai harapan sang kakek. Dongchan menyiapkan segala keperluan Haina menjelang rapat koordinasi. Setelah kontrak pembukaan kembali mal ditandatangani, Haina akan diangkat sebagai brand ambassador dan kepala pusat perbelanjaan. Ia mulai mempelajari buku-buku manajemen yang direkomendasikan Dongchan dan menulis daftar hal-hal favoritnya, sadar bahwa dirinya akan menjadi trendsetter di mata publik. Keesokan paginya, dalam pra-meeting Kungsan Group, Dongchan menyemangati Haina agar percaya diri, namun sebelum rapat dimulai, ia meminta izin bertemu teman. Haina memintanya mengambil dokumen di kantor, tanpa disadari, rentenir telah lebih dulu datang dan membongkar rahasia Dongchan. Emosi, Haina menampar Dongchan, yang sebenarnya bertujuan melindunginya dari tekanan Su. Para rentenir mengungkap bahwa mereka dulu diminta Dongchan membuat skenario palsu di acara grand opening butik agar ia terlihat sebagai pahlawan. Kesalahpahaman membuat mereka justru mengganggu Sua. Haina melarang Sua melapor ke polisi dan berjanji menyelesaikan semuanya sendiri karena Dongchan adalah pelayannya. Setelah itu, Haina mulai mengetahui seluruh masa lalu Dongchan, termasuk utang dan profesinya sebagai penghibur. Meski terkejut dan kecewa, Haina berpura-pura tidak tahu di depan Dongchan. Ia berjanji pada rentenir akan melunasi seluruh utang. Diam-diam, ia khawatir dengan wajah Dongchan setelah menamparnya dan menegaskan itu demi kebaikannya. Karena urusan rentenir, Haina terlambat memimpin rapat penting hingga rapat dibatalkan, memicu pertengkaran hebat dengan Dongchan. Kecewa, Haina menghabiskan waktu bersama Taehyun, bermain basket dan berjalan di taman. Ia meluapkan kesedihan karena selalu dinilai dari uang dan dikhianati orang terdekat. Taehyun mencoba menenangkan, mengatakan bahwa pengkhianatan bisa terjadi karena alasan yang tak disengaja. Jawaban itu tak memuaskan. Setibanya di rumah, Haina melampiaskan amarah dengan melempar hidangan hingga melukai bibi Kam. Dongchan menegur Haina karena bersikap kasar. Belum puas, Haina pergi ke bar ditemani Dongchan. Ia akhirnya menuduh Dongchan mendekatinya hanya demi uang. Dongchan terkejut karena Haina sudah mengetahui semuanya. Ia diancam akan dipecat dan dibongkar rahasianya pada kakek. Namun ancaman itu hanya gertakan, karena Haina sendiri belum siap kehilangan Dongchan. Diam-diam, Haina melunasi seluruh utang Dongchan dan membuat para rentenir di penjara. Meski begitu, kekecewaannya tak hilang. Di kantor, di depan Taehyun dan Wiju, Haina terus memojokkan Dongchan, bahkan mengejeknya lebih cocok menjadi penari klub malam. Sikap itu membuat semua orang risih. Taehyun pun semakin cemburu,
menggoda Haina soal hubungannya dengan sang pelayan. Ibu Wiju yang tahu putrinya menyukai Dongchan mencoba mencarikan pasangan lain untuknya. Ia menganggap Dongchan seperti anak sendiri dan ingin mencegah Wiju terluka. Sementara itu, kabar baik datang, para rentenir di penjara, namun di kantor Kungsan Group, Haina menghadapi krisis besar saat dituduh melakukan plagiarisme. Para pemegang saham meragukan kepemimpinannya. Tuduhan itu ternyata jebakan Sua dan ayahnya yang mencuri ide Haina. Saat pikirannya kacau, Dongchan selalu berada di sisinya, menyemangati agar ia bertahan. Malam itu, Haina pergi ke klub hiburan tempat Dongchan dulu bekerja. Dalam keadaan mabuk, ia terus menghina masa lalu Dongchan. Emosi memuncak hingga Haina berlari pergi tanpa sadar hampir tertabrak truk. Dongchan berlari tepat waktu, menarik Haina dari jalur truk dan membawanya pulang. Semalaman Haina melamun dan mengabaikan panggilan Taehyun. Keesokan harinya, Wiju mendatangi Dongchan dan akhirnya memahami alasan masa lalunya. Ia menegaskan Haina tak boleh memperlakukannya buruk. Setelah berziarah ke makam ibunya, Dongchan pulang dan mendapati Haina menunggunya semalaman. Keduanya saling meminta maaf. Haina berjanji tak akan memperlakukannya kasar lagi. Dongchan mengaku ketidakjujurannya membuat Haina sulit percaya pada orang lain. Ia malu mengungkap masa lalunya dan akhirnya mengaku pernah mencintai Haina. Meski kini telah menguburnya, Taehyun, yang masih curiga pada kedekatan mereka, didesak Wiju untuk segera menikahi Haina. Di kantor, Dongchan mulai melawan Sua dan mengancam membongkar plagiarisme. Ia meminta Wiju menyelidiki bukti penyalinan. Sementara itu, Taehyun menerima kabar baik dari kakaknya dan berencana membawa Haina menemui orang tuanya. Ia bahkan memilih cincin lamaran. Saat Dongchan membantu Haina bekerja, gadis itu bertanya kapan ia menebus kupon hadiah ulang tahun. Tanpa tahu, Dongchan berencana cuti esok hari untuk menemani Wiju. Saat Dongchan membantu Haina menyelesaikan pekerjaannya, gadis itu tiba-tiba teringat kupon hadiah ulang tahun yang belum ditebus dan masa berlakunya hampir habis. Namun Dongchan belum bisa memenuhinya karena ia berencana mengambil cuti keesokan hari untuk menemani Wiju jalan-jalan. Ia ingin menepati janji membawa Wiju ke taman hiburan dan membelikan apapun yang diinginkannya. Karena selama ini gadis itu selalu iri pada perhatian Dongchan terhadap Haina. Setelah seharian berjalan-jalan, Wiju bertanya apakah Dongchan berniat berhenti bekerja dan meninggalkan keluarga Haina. Dongchan menegaskan ia masih memiliki banyak tanggung jawab, terutama karena Presiden Kung sedang menjalani perawatan di luar negeri. Jawaban itu membuat Wiju kecewa, karena ia selalu berharap Dongchan terbebas dari Haina. Ia merasa sedang mengejar sesuatu yang terlalu tinggi dan tak mungkin ia raih. Saat Dongchan tiba di rumah, Wiju diam-diam mengikutinya dan tiba-tiba menciumnya dengan penuh gairah. Ia meminta maaf atas sikapnya dan mengaku sangat menyayangi Dongchan. Meski sadar hubungan mereka seperti saudara, tak jauh dari sana, Haina melihat kejadian itu, namun memilih berpura-pura tidak tahu apapun. Di saat bersamaan, Presiden Kung akhirnya kembali dari Amerika tanpa menjalani operasi, karena risikonya terlalu besar. Presiden Kung memutuskan menggelar acara pelantikan Haina sebagai Presiden Direktur. Haina terkejut dengan penunjukan mendadak itu, namun Dongchan terus menyemangatinya dan meyakinkan bahwa ia layak menjadi penerus Kungsan Group. Dongchan bahkan membantu menyiapkan dan menghafalkan naskah pidato untuk acara tersebut. Hari pelantikan pun tiba, para pemegang saham hadir, dan Haina tampil anggun mengenakan gaun putih. Melihat Haina, Dongchan terpikat hingga gadis itu mendadak gugup dan membeku. Dongchan refleks memeluknya agar tenang, membuat keduanya canggung. Sebelum acara dimulai, Dongchan terus mendampingi Haina berlatih pidato. Karena gugup, Haina menjatuhkan gelas dan melukai jarinya. Dongchan segera merawatnya. Di depan cermin, Haina meminta Dongchan tetap berada di sisinya meski sang kakek telah kembali. Dongchan hanya tersenyum tanpa menjawab. Di sisi lain, Wiju yang cemburu mendatangi Taehyun dan menceritakan semuanya. Ia mengungkap bahwa awalnya Dongchan berniat merayu Haina demi melunasi utang, namun perasaan tulus justru tumbuh. Wiju juga mengatakan Dongchan kini berusaha menghapus perasaannya karena Haina memilih Taehyun. Mendengar itu, Taehyun tersulut emosi, meski acara masih berlangsung. Didorong semangat Dongchan, Haina akhirnya menyampaikan pidato dengan penuh keyakinan. Meski mendapat hinaan dari Mr. Julgo, ia berjanji akan membawa Kungsan Group jauh lebih baik. Namun setelah turun dari podium, sang kakek menegurnya karena dianggap terlalu percaya diri. Haina tetap meyakinkan bahwa ia mampu. Amarah Taehyun pun memuncak, dan ia meninju Dongchan, menuntutnya menjauh dari Haina selamanya. Merasa bersalah,
Dongchan menerima permintaan itu dan berjanji akan mengundurkan diri. Keesokan harinya, Haina mulai memimpin perusahaan. Namun Mr. Julgo menghasut direksi agar menuntut hasil cepat. Tertekan, Haina terpaksa bekerja keras bersama Dongchan dan tim. Diam-diam, Haina mengambil jalan pintas dengan menggunakan uang pribadinya untuk memanipulasi penjualan agar kakeknya tidak curiga. Laporan keberhasilan Haina membuat Presiden Kung bangga. Sementara itu, Dongchan mengajak Haina menikmati sunset di rooftop untuk berpamitan. Ia meminta maaf karena tak bisa terus berada di sisinya dan berniat kembali ke toko bunga ibunya demi menjaga perasaan Taehyun. Haina menerima pengunduran diri itu dengan berat hati. Malamnya, ia hanya menatap foto Dongchan sambil menahan kesedihan. Keesokan harinya, Taehyun mengajak Haina makan malam mewah dan melamarnya dengan cincin berlian. Namun Haina menolak dengan alasan belum siap menikah. Penolakan itu menghancurkan Taehyun. Frustrasi, Haina melarikan diri ke bar hingga mabuk berat. Pegawai bar menghubungi Dongchan, yang terpaksa menggendong Haina pulang. Haina sadar hatinya kini sepenuhnya tertambat pada Dongchan. Sementara itu, Nyonya Julgo menemukan bukti kecurangan Haina dan melaporkannya pada Presiden Kung. Murka, sang kakek mengusir Haina dari rumah dan mencabut semua fasilitasnya. Kartu kredit diblokir, pelayan dilarang membantu. Haina kini tak memiliki apapun. Ia gagal menginap di hotel mewah dan hanya mampu menyewa penginapan murahan, kelaparan tanpa uang sepeser pun. Haina hampir menghubungi Taehyun, namun mengurungkan niatnya. Ia juga enggan menghubungi Dongchan karena bukan lagi pelayannya. Mabuk dan putus asa, Haina tertidur, dan saat terbangun ia mendapati dirinya berada di kamar Dongchan. Ia tak ingat menelponnya. Dongchan menasihatinya agar tak melarikan diri pada alkohol dan menyarankan mencari tempat aman. Namun Haina menolak. Setelah mendengar saran Seho, Taehyun sadar ia telah egois. Ia terkejut mengetahui Haina diusir dan segera mencarinya. Taehyun menemukannya di pinggir jalan bersama Dongchan dan meminta maaf. Ia menawarkan tempat aman. Namun Haina menolak dan memilih menjaga jarak. Menyadari perasaannya tak lagi sama, Haina berkelana seharian tanpa tujuan hingga akhirnya kembali ke rumah Dongchan. Sementara itu, Dongchan mengetahui kebenaran dari manajer Jang. Presiden Kung tak menjalani operasi karena usianya tak panjang. Ia mengusir Haina bukan karena benci, melainkan ingin cucunya hidup mandiri. Manajer Jang meminta Dongchan membantu Haina belajar bertahan hidup. Setelah seharian mencari, Dongchan akhirnya melihat Haina pulang ke rumahnya malam itu dan menyambutnya dengan penuh kelegaan. 생각나는 사람이 없었어.